Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim senantiasa kita panjatkan kehadirat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama tentu ikhwah dan akhwat sekalian, saya mohon maaf kalau Rabu lalu sempat ada yang belum mengetahui kalau sempat kita off satu kali. Karena kemarin saya ada acara tablik akbar di Makassar. Tapi insya Allah yang sempat datang tetap dicatat pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sempat sudah kita informasikan di Instagram tentang informasi itu. Tapi mungkin belum sempat saya sampaikan di pengajian seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua insya Allah saya berharap ikhwan dan akhwat sekalian bisa saling mengundang satu sama yang lain. Untuk acara tablik akbar kita serial sahabat Sabtu kedua nanti. Atau Sabtu depan ini insya Allah seperti biasa. Selepas duhur sampai asar dan materinya tentang Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Dan insya Allah kita akan masuk malam ini ke dua bahasan terakhir ya. Jadi pekan ini sama pekan depan insya Allah baru kita selesaikan buku Kitab Al-Kabair ini. Dan malam ini kita masuk ke dosa besar ke 107. Dan insya Allah pekan depan nanti dosa besar 108. Tapi khusus yang 108 ini memang tidak tertulis dalam buku ini. Nanti akan kita paparkan insya Allah melalui buku yang lain. Dan malam ini judulnya adalah tidak menjawab salam. Sementara pekan depan insya Allah tidak menutup aurat. Teman-teman sekalian, sebagaimana sudah kita tahu, yang diberikan urutan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam buku beliau yang pasti dosa besar 76. 76 dosa besar. Selebihnya 30 lebih itu semuanya beliau berikan judul perkara-perkara yang mungkin masuk dalam dosa besar. Di sini bahasan kita tentang masalah tidak menjawab salam ini, hampir seluruh ulama sepakat mengatakan mengucapkan salam sunnah, menjawabnya wajib. Menjawabnya wajib. Kalau kita ucapkan itu sunnah, kalau menjawabnya wajib. Maka dari kasus wajib inilah khusus Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau memasukkan kemungkinan akan masuk karena dia wajib berarti kalau ditinggalkan berdosa. Kalau ada orang salam sengaja kita nggak jawab berarti kita berdosa. Cuma Imam Az-Zahabi kategorikan dalam kategori dosa besar. Dan ini tentu memiliki alasan-alasan sebagaimana sudah kita tahu Imam Az-Zahabi rahimahullah kalau masukkan kategori dosa besar karena ada alasan-alasan. Nanti insya Allah akan kita paparkan dan di sini Imam Az-Zahabi rahimahullah mengangkat sebuah hadis sebagai dalil, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Iman di nomor 54 dan Abu Daud dalam Kitabul Adab nomor 5193, At-Tirmidzi dalam Kitab Isti'dzan di nomor 2689 yang bunyinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadi la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu." Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salam bainakum. Artinya demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ini selalu Nabi SAW bersumpah dengan ini, artinya demi Allah. Kalian tidak akan masuk surga kecuali syaratnya kalian beriman. Berarti untuk masuk surga beriman. Dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mencintai. Jadi satu muslim sama muslim yang lain harus saling mencintai. Dan mencintai artinya loyal dengan saudaranya muslim. Membantunya kalau dia perlu, menjenguknya kalau dia sakit, menasihatinya kalau dia salah. Ya. Lalu kata Nabi SAW, maukah aku tunjukkan kepada kalian kepada sesuatu yang apabila kalian melakukannya maka kalian akan saling mencintai, yang merupakan resep untuk beriman dan akhirnya resep untuk masuk ke dalam surga. Maka beliau mengatakan, sebarkanlah salam di antara kalian. Nah di sini teman-teman ada alasan Imam Az-Zahabi rahimahullah kenapa beliau mengatakan menjawab salam hukumnya wajib. Karena beliau berpegang pada potongan pertama hadis ini. Nabi SAW bersumpah mengatakan demi zat yang jiwaku di dalam atau di tangannya atau berada di tangannya. Ya. Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Berarti ada ancaman kalau seandainya orang tidak beriman tidak bisa masuk surga, kan gitu. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Berarti mencintai juga ini syaratnya untuk masuk surga. Lalu beliau bilang,
Maukah saya tunjukkan kalian perbuatan kalau kalian kerjakan pasti kalian akan saling mencintai. Berarti untuk mendapatkan cinta yang merupakan kata kunci untuk beriman kemudian masuk surga adalah menyebarkan salam. Kalau kita fahami atau kita teliti lafaz-lafaz hadis ini, memang seperti ada ancaman yang sangat tegas bagi orang yang tidak mau salam. Walaupun secara zahir adalah himbauan supaya saling memberikan salam agar muncul rasa cinta, akhirnya beriman masuk ke dalam surga. Bisa ditangkap pesannya ya? Ya. Oleh karena itu teman-teman, kita akan banyak membahas sekarang dalil-dalil berhubungan dengan masalah salam dan hukum-hukumnya. Yang pertama, kita akan renungi hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Baihaqi. Nabi SAW bersabda, sudah mencukupilah untuk satu rombongan jika melewati seseorang, salah satu darinya mengucapkan salam. Makna hadis ini, kalau ada muslim ketemu dengan muslim yang lain tidak boleh ada yang diam. Harus ada walaupun satu orang mengucapkan salam. Dan ini menandakan hukumnya wajib di sini. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Kalau sudah rame-rame, sudah hukumnya wajib. Walaupun jumhur ulama mengatakan mengucapkan salam sunnah. Menjawabnya yang wajib gitu kan. Tapi hadis ini menjelaskan bagaimana Nabi SAW menekankan harusnya kalau ada rombongan muslim harus ada yang mengucapkan salam. Juga anjuran Nabi SAW di dalam hadis yang sahih tentang masalah, kata Nabi SAW ini, kata Nabi SAW, hendaklah orang yang berjalan memberikan salam kepada, hendaklah orang yang berdiri memberikan salam kepada orang yang duduk. Dan hendaklah orang yang berjalan memberikan salam, hendaklah orang berkendaraan memberikan salam kepada orang yang berjalan, dan hendaklah yang lebih muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua, dan hendaklah yang lebih sedikit mengucapkan salam kepada orang yang lebih banyak. Makna kalimat daripada hendaklah seperti ada penekanan di sini. Jadi harusnya mengucapkan salam dan tidak dibolehkan setiap muslim acuh tak acuh satu sama yang lain. Bahkan kita jelaskan nanti termasuk hak muslim adalah menjawab salam atau mengucapkan salam kepadanya. Kenal atau tidak kenal ya? Kenal atau tidak kenal. Ini juga tentu beranjak daripada firman Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas daripada ayat ini, surah An-Nur ayat 61. Ya, kalau teman-teman bisa buka, silakan dibuka Al-Qur'annya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa 'alal a'ma haraj." ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين لكم الآيات لعلكم تعقلون. Artinya tidak ada larangan bagi orang yang buta, tidak pula orang yang pincang, tidak pula orang yang sakit, dan tidak pula bagi diri kalian sendiri untuk makan bersama-sama di rumah kalian sendiri, atau di rumah bapak-bapak kalian, atau di rumah ibu-ibu kalian, atau di rumah saudara laki-laki kalian, atau di rumah saudara perempuan kalian, atau di rumah saudara bapak kalian laki-laki, atau di rumah saudara bapak kalian yang perempuan, atau di rumah saudara ibu kalian yang laki-laki, atau di rumah saudara ibu kalian yang perempuan, atau di rumah yang dititipkan atau kau memiliki kuncinya, atau rumah kawan-kawan kalian. Tidak ada halangan atau larangan bagi kalian makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kalian memasuki rumah dari rumah-rumah ini, hendaklah kalian memberi salam kepada penghuninya. Walaupun itu untuk diri kalian sendiri. Salam yang telah ditetapkan dari sisi Allah yang diberi berkah lagi baik. Demikian Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagi kalian agar kalian memahaminya. Dari ayat ini ada dua hukum yang kita ambil. Yang pertama, bolehnya seseorang makan di rumah keluarganya. Tadi disebutkan rumah bapaknya, rumah ibunya, rumah pamannya, rumah tantenya, rumah saudaranya, rumah teman-temannya. Boleh dia datang untuk makan. Ya, dan itu bukan pelanggaran dalam agama. Tentu dengan izin masuk dan meminta makanan. Kemudian juga yang kedua adalah dianjurkan untuk mengucapkan salam, walaupun untuk diri sendiri.
Jadi kalau teman-teman tinggal sendiri di kos-kosan misalnya, walaupun kita masuk dalam kos-kosan kita, walaupun cuma kamar kecil, ucapkan salam. Ya, kita masuk ke dalam rumah, ada orang tidak orang tetap salam. Apalagi kalau ada orang, lebih layak untuk mengucapkan salam. Dan ini dikuatkan dengan hadis riwayat Muslim yang lain. Kata Nabi SAW, siapa yang mengucapkan salam pada saat masuk ke rumahnya, maka syaitan di sekitar rumahnya berkata pada teman-temannya, tidak ada tempat nginap kalian untuk malam ini. Kemudian kalau dia makan sambil membaca basmalah, maka syaitan akan mengatakan pada teman-temannya, tidak ada makan malam buat kalian malam ini. Berarti dengan salam saja sudah cukup menjadi tameng buat syaitan. Ada orang atau tidak orang di dalam rumah kita. Ya. Kemudian juga ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, dan hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, yang artinya sahih. Kata Nabi SAW, hak muslim pada muslim yang lain ada 6. Lalu seseorang bersahabat bertanya, apa saja yang 6 itu ya Rasulullah? Lalu Nabi SAW mengatakan, yang pertama, apabila engkau bertemu, ucapkanlah salam kepadanya. Walaupun tidak kenal. Dan dalam hadis yang lain menguatkan hadis ini, riwayat Bukhari Muslim, kalau dua orang muslim sedang bertemu, maka yang paling baik yang memulai mengucapkan salam. Ya. Apalagi salam ini punya makna yang baik. Assalamualaikum artinya keselamatan untukmu. Sebagian ulama memaknakan keselamatan untukmu dunia akhirat. Dan keselamatan secara umum, dari penyakit, dari gangguan, dari bangkrut, dari gangguan, semuanya selamat. Semoga keselamatan untukmu. Assalamualaikum. Kemudian warahmatullah, dan semoga karunia Allah selalu datang kepadamu. Artinya puncak nikmat Allah semoga selalu engkau dapatkan. Wabarakatuh, dan semoga berkah. Makna berkah cukup. Dan setiap mengucapkan assalamualaikum dapat 10 pahala. Warahmatullah 10, wabarakatuh 10. Jadi jangan berhenti di assalamualaikum saja. Karena Nabi SAW pernah lagi duduk dalam majelis beliau, kemudian ada sahabat yang telah datang lalu mengucapkan assalamualaikum. Lalu Nabi SAW jawab dan beliau mengatakan lahu asyarah. Orang ini dapat 10 pahala. Datang orang kedua mengatakan assalamualaikum warahmatullah. Ditambah warahmatullah. Nabi SAW jawab, orang itu duduk lalu beliau mengatakan lahu ishrun. Orang ini dapat 20 pahala. Datang orang ketiga, kemudian mengucapkan lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi SAW setelah dijawab, lahu thalathun. Orang ini dapat 30 pahala. Maka kenapa kita harus haramkan diri kita dari pahala ini teman-teman? Baik kata para ulama, tulisan atau lisan. Semua sama. Menulis pun begitu. Di WA, di SMS, lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jelas dapat 30 pahala. Dan subhanallah kita tidak pernah tahu kadar nilai pahala itu. Makanya kata Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pelit-pelit dengan pahala, walaupun kamu anggap kecil itu. Dalam hadis lain kata Nabi SAW, semua yang kalian lakukan bisa dinilai sedekah, pahala besar di sisi Allah, sampai sepotong daging yang kau masukkan di mulut istrimu. Jadi semuanya bisa bernilai pahala di sisi Allah SWT. Kita kejar walaupun pahala itu kita anggap sederhana. Tapi pahalanya kita tidak pernah tahu kadarnya. Dan kita tahu dalam syariat, hitungan gunung-gunung ini sering digunakan oleh Nabi SAW. Nanti akan datang pada hari kiamat orang diberikan pahala bergunung-gunung. Ya, kata ulama, berarti bukan mustahil seseorang mengucapkan salam saja atau senyum dengan muslim, itu sudah pahalanya bergunung-gunung, kita nggak tahu. Bisa saja 30 ini mungkin 30 gunung, kita nggak tahu, Allahu a'lam. Yang jelas kita dianjurkan untuk mengucapkan. Kita bisa bayangkan teman-teman kalau sehari kita kirim 10 WA misalnya, atau SMS, atau 10 kali kita telepon orang, dan kita mengucapkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah doakan, dan kalau dia jawab waalaikumsalam, dan untukmu juga keselamatan dunia akhirat, warahmatullah, dan rahmat Allah, wabarakatuh, dan juga berkahnya. Ini saya nggak bisa bayangkan teman-teman bagaimana bahagianya rumah tangga seseorang pada saat setiap ngomong sama istri atau suaminya selalu ucapkan salam. Kalau sehari 3-4 kali dia telepon-telepon atau 10 kali, maka berarti dia selalu mendoakan keselamatan sehari pasangannya. Telepon anaknya, temannya, kirim berita di grupnya misalnya, semuanya itu adalah hal yang baik. Ya, mengucapkan salam adalah ibadah yang sangat besar pahalanya. Jadi hak pertama muslim adalah kalau kau bertemu engkau mengucapkan salam. Kemudian yang kedua adalah apabila engkau diundang, penuhilah undangannya. Dan di sini ulama memberikan batasan selama undangan bukan kemaksiatan kepada Allah. Karena kata Nabi SAW, la ta'ata illa fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kecuali pada yang ma'ruf saja. Dalam hadis lain, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk pada hal yang berbau maksiat kepada sang pencipta. Jadi ini kita diundang datang, ya, selama tidak ada kemaksiatan. Yang ketiga,
Apabila engkau dimintahi nasihat, maka nasihatilah ia. Ini sudah umum, orang minta saran segala macam, kita berikan saran. Yang keempat, apabila dia bersin, lalu dia memuji Allah, mengucapkan Alhamdulillah, maka doakan dia dengan mengatakan Yarhamkallah. Ya, semoga Allah merahmatimu karena kau bersyukur kepada Allah. Dan yang kelima, apabila dia sakit, jenguklah dia. Ini tentu ada bahasan sendiri tentang keutamaan orang menjenguk orang sakit. Ya, itu ada hadis yang mulia, kata Nabi SAW, kalau orang menjenguk orang sakit di pagi hari, maka Allah mengutus 70.000 malaikat yang memohon ampun untuknya sampai sore hari. Dan kalau dia datang menjenguk saudaranya yang sakit di sore hari atau malam hari, Allah mengutus malaikat 70.000 untuk memohon ampun untuknya sampai pagi hari. Walaupun dia sudah tinggalkan tempat orang yang sakit tadi. Kemudian yang keenam, apabila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya sampai ke pemakaman. Dan ini juga hak muslim, kita kenal atau tidak kenal tentunya. Dalam hadis yang lain, hadis ini mulia, hadis ini diriwayatkan Bukhari secara muallak tentunya ya. Artinya tidak diberikan urut dan sanad dan nomor urut, tetapi Syekh Albani rahimahullah ini mensahihkan hadis ini. Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu berkata, "Thalathun man jama'ahunna faqad jama'al iman." Yang pertama, al-insafu min nafsik. Wabadhlu salami lil alam, dan ketiga wal infaku minal iktar. Tiga perkara yang apabila ada pada diri seseorang maka akan sempurna imannya. Yang pertama, bersikap adil pada diri sendiri. Artinya kalaupun salah dia ngakui salah. Itu berarti dia adil dengan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, mengucapkan salam pada setiap orang, kenal atau tidak kenal. Di sini berarti hadis ini menunjukkan kesempurnaan iman dinilai daripada salam yang disebarkan. Dan yang ketiga adalah berinfak dalam kondisi pas-pasan. Justru pada saat itu puncaknya, lagi kebetulan mengejar kekayaan, lagi mengumpulin modal, lalu kemudian ada orang yang minta bantuan, di situ dia berinfak, ini adalah puncak daripada ibadah. Tapi saksi bahasan kita adalah dia menyebarkan salam kepada siapapun yang dia kenal dan tidak kenal. Kemudian juga cara mengucapkan salam teman-teman, walaupun satu orang atau tidak ada orang, tetap kita bilang assalamu alaikum. Ya, dan tidak dianjurkan mengucapkan assalamu alaika. Ya. Jadi kita mengucapkan assalamu alaikum bagi orang yang hidup. Ya. Kalau orang mati kita masih bisa mengatakan assalamu alaika sebagaimana ada riwayat menjelaskan ya. Hadisnya adalah disebutkan bahwasanya Abu Jura Al-Hujaimi radhiyallahu anhu berkata, aku mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu waktu, namun aku tidak mendapati beliau. Kemudian aku duduk, tiba-tiba datang sekelompok orang dan beliau ada di antara mereka. Sedangkan aku tidak mengenalnya. Saat itu beliau sedang mendamaikan beberapa orang yang sedang menghadapi permasalahan. Kemudian setelah selesai, ada sebagian dari mereka yang berdiri bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata, wahai Rasulullah, tak kala aku melihat hal tersebut. Jadi rupanya sahabat ini pertama kali ketemu dengan Nabi. Dia belum melihat Nabi yang mana. Waktu Nabi SAW datang dengan sekelompok orang, lalu memecahkan beberapa permasalahan Nabi pecahkan. Lalu ada orang mengatakan, wahai Rasulullah. Baru dia tahu kalau ini adalah utusan Allah. Maka ada orang yang mengatakan, wahai Rasulullah, tak kala aku melihat itu, maka aku pun katakan, alaikassalam ya Rasulullah. Alaikassalam ya Rasulullah. Alaikassalam ya Rasulullah. 3 kali diucapkan. Ya. Semoga salam untukmu ya Rasulullah. Gitu, 3 kali. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, janganlah engkau berkata seperti itu. Sesungguhnya alaikassalam itu adalah diarahkan kepada orang mati. Sesungguhnya alaikassalam diucapkan untuk orang mati. Sesungguhnya alaikassalam diucapkan untuk orang mati. Kemudian Nabi SAW bersabda, apabila seseorang bertemu dengan saudaranya muslim, hendaklah ia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan jawabannya kepadaku seraya bersabda, wa alaika warahmatullah. Ya, yang artinya dan semoga rahmat Allah juga terlimpahkan atasmu 3 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, Abu Daud, Ahmad dan mereka semua mensahihkan hadis ini. Artinya ucapan pada saat mengucapkan salam tetap kita bilang assalamu alaikum. Kan kum itu untuk jamak, ya, untuk rame-rame. Biasanya orang Arab menggunakan damir atau kata seperti ini, kosakata seperti ini kalau lebih dari 3 orang.
Assalamualaikum. Tapi khusus untuk salam ini walaupun cuma satu orang atau tidak ada orang pun untuk diri kita sendiri tetap kita mengucapkan Assalamualaikum. Sebagaimana hadis ini. Hadis yang menunjukkan tentang kewajiban menjawab salam adalah hadis Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah SAW melarang dan memerintahkan kami dalam 7 perkara. Jadi kami diperintahkan sekaligus dilarang. Ya. Apa itu? Yang pertama kami diperintahkan untuk mengiringi jenazah. Perintahnya Nabi SAW berarti kami dilarang untuk tidak mengiringi jenazah. Kalau ada jenazah usahakan ikut, kecuali darurat sekali. Kemudian yang kedua menjenguk orang sakit. Berarti jangan sampai biarkan ada orang sakit lalu kita tidak jenguk. Jadi ini perintah sekaligus ada peringatan untuk tidak meninggalkannya. Kemudian yang ketiga memenuhi undangan. Ya. Dan ini memenuhi undangan artinya tidak boleh meninggalkan undangan kalaupun ada. Berarti ada perintah untuk memenuhi undangan, ada larangan kalau meninggalkan undangan. Kalau teman-teman tidak mampu maka atau tidak bisa ucapkan maaf. Saya tidak bisa datang dari awal. Jangan berikan harapan. Ataupun kita sudah berikan harapan ternyata kita nggak bisa sampaikan maafnya. Yang keempat menolong orang yang dizalimi. Ya, ini perintah Nabi SAW berarti tidak boleh berbuat zalim. Larangannya. Karena tadi Al-Bara' mengatakan kami diperintahkan 7 dan kami dilarang. Gitu kan. Kemudian selanjutnya memperbagus pembagian atau memberikan yang terbaik. Maka ini perintah dan larangannya jangan berikan sesuatu yang tidak baik. Kemudian menjawab salam. Ini perintah yang keenam, menjawab salam. Jadi berarti di sini jangan sampai tidak menjawab salam. Di sini sebagian ulama mengambil hadis ini adalah hadis yang paling tegas tentang kewajiban seorang muslim menjawab salam. Dan yang terakhir yang ketujuh mendoakan orang yang bersin. Ini perintahnya berarti larangannya jangan sampai tidak mendoakan. Kalau sudah dengar sebelah orang kita mengatakan Alhamdulillah, kita dengar, kewajiban kita mengatakan Yarhamkallah. Tapi kalau kita tidak dengar, tidak masalah. Ya, jangan sampai di sebelah kita orang non muslim. Kita nggak tahu. Lalu kemudian ada orang biasa begitu, dia bersin dia nggak bilang apa-apa. Lalu kita mengatakan Yarhamkallah untuk menegur dia maksudnya. Mungkin dia Nasrani, Allahu alam. Ya. Jadi kalau kita sudah dengar baru kita ucapkan. Kalau kita tidak dengar nggak usah. Jelas nggak ini? Ini senyap-senyap begini kenapa ini? Hah? Lagi serius atau? Baik. Dalil ini yang paling banyak dipegangi ulama tentang dilarangnya ya, seseorang muslim untuk tidak menjawab salam. Dan ini semua tujuannya agar menyebarkan kasih sayang di antara kaum muslimin. Ya. Kasih sayang di antara kaum muslimin. Juga dari hadis Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam. Afshus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Kemudian wasilul arham, lanjutkan hubungan silaturahim. Kalau punya hubungan kekerabatan, selalu follow up itu, kemudian lanjutkan hubungan sama mereka. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah pada malam hari sewaktu orang sedang tidur, ya. Tadkhulul jannata bis salam. Kalian akan masuk surga dengan sambutan yang meriah. Hadis sahih riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad. Kata para ulama, hadis ini menunjukkan bahwasanya cara untuk masuk ke dalam surga diantaranya mengucapkan salam. Di antaranya mengucapkan salam. Tinggal pendapat sebagian ulama, karena ini menjawab salam hukumnya wajib. Sebagian ulama mengatakan, kalau seandainya ada satu orang memberikan salam kepada lebih dari satu orang, misalnya 2 orang, 3 orang, 5 orang, 10 orang, atau dalam majelis seperti ini ada orang telat lalu dia ucapkan salam. Maka kalau ada satu orang dari jamaah itu sudah menjawab, cukup bagi dia. Cukup bagi seluruhnya. Ya. Jadi jawabannya wajib. Tetapi kalau sudah ada, maka sudah dihukum dengan fardu kifayah. Artinya kewajiban yang tercukupkan dengan ada orang yang sudah menjawab. Mirip dengan sholat jenazah. Kalau kita cuma sendiri, kita wajib kerjakan. Tapi kalau sudah ada orang yang kerjakan, maka yang lainnya sudah hukumnya fardu kifayah. Dia sudah boleh tidak kerjakan karena sudah ada yang cukup mengerjakannya. Juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 86, Allah menekankan dan sebagian ulama juga menarik ini tentang wajibnya menjawab salam. Dalilnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Yang artinya, apabila kalian diberikan penghormatan dengan suatu penghormatan, ucapan salam yang baik, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik darinya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa.
Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatunya. Kata para ulama, andai saja ada orang mengatakan kepadamu, Assalamualaikum, maka minimal jawabanmu Waalaikumsalam. Tapi kalau ada orang mengatakan Assalamualaikum, lalu kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu lebih baik. Sebagaimana ayat ini menekankan masalah tadi. Juga para sahabat berlumba-lumba menyebarluaskan salam ini. Karena mereka mengetahui ini adalah sebab ya, saling mencintai dan mencintai sebab masuk surga. Sebab beriman dan beriman masuk surga. Juga pahalanya besar, 30 pahala mereka kejar. Sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu sering kali kalau sudah selesai mengerjakan sholat duhanya, beberapa ibadah pagi harinya, maka beliau sengaja keluar dari rumahnya ke ujung pinggir jalan gangnya atau jalan di depan rumahnya hanya untuk mengucapkan salam kepada muslimin lalu kembali lagi ke rumahnya. Karena mereka anggap itu adalah pahala yang sangat besar. Ini sudah pernah saya singgung ya, kurang lebih pada tahun yang lalu kalau tidak salah. Memang ini dosa-dosa besar kita sempat ulangin ya. Dan ini teman-teman sekalian harus dihidupkan. Ya, seperti di Saudi saya pernah bilang sangat hidup ini ya. Orang kalau masuk ke lift mengucapkan salam pada orang dalam lift ya. Orang ketemu di pinggir jalan berpapasan. Bahkan tidak asing kita kalau duduk di pesawat ada orang masuk mereka mengucapkan salam. Bolak-balik kalau domestik biasanya atau Saudi Airline biasanya tidak asing lagi itu orang ucapkan salam. Nah, kalau kita kan mungkin masih dianggap asing ya. Ya, saya pernah punya kisah begitu masuk di satu mall di Jakarta. Kemudian sama-sama mau sama jemaahnya ke masjid lantai 7 waktu itu. Tentu bukan di sini, di tempat lain ya. Kemudian saya begitu masuk di lift, saya lihat orang semua tekan nomor 7, berarti mau ke masjid semua. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Wajah saya dilihatin sama mereka. Mungkin dia pikir siapa orang ini nggak kenal gitu kan. Lalu akhirnya saya diam saja. Saya keluar dari lift sudah selesai. Bagi saya itu asing. Kenapa mereka anggap asing? Karena yang ucapkan salam hanya orang yang kenal saja. Semestinya harus kita ubah prinsip ini ya. Artinya kita ucapkan salam kepada orang yang kita kenal dan tidak kenal. Pernah ada hadis riwayat Imam Muslim terjadi seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyu islamin khair? Amal apa dalam Islam yang bagus sekali? Besar sekali pahalanya. Kata Nabi SAW, tut'imut ta'am wa tusallimu ala man ta'rif wa man lam ta'rif. Engkau memberikan makan orang lain dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan kau tidak kenal. Apalagi kalau dikenal nih pasti lebih besar pahalanya seperti orang tua ya. Kita sayangkan kadang-kadang ada suami istri saling telepon langsung to the point ke masalah. Tidak ucapkan salam. Kenapa ini? Ucapkan salam dulu ya. Siapa tahu subhanallah yang tadinya ada masalah dengan salam malah doa itu membuat dia redam dari permasalahannya. Kita tidak tahu gitu kan. Tinggal juga ada hukum teman-teman sekalian bagaimana kalau salam atau diucapkan salam kepada orang non muslim atau kitanya atau dianya mengucapkan salam. Kalau orang non muslim kita dilarang untuk memulai salam. Kitanya dilarang memulai salam. Tapi kalau dia salam ada jawabannya. Larangan kita mengucapkan atau memulai salam adalah hadis riwayat Muslim. Hadis sahih nomor 2167. Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian mengawali mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Ya, jadi kita dilarang untuk memulainya, gitu kan? Tapi kalau mereka salam, maka ada riwayat yang lain. Riwayat ini adalah riwayat Imam Bukhari. Pada saat ada seorang atau beberapa orang Yahudi yang melewati Nabi SAW. Ada dua riwayat ini ya. Pernah Nabi SAW jalan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Lalu ada beberapa Yahudi mengatakan Assalamualaikum. Kematian buat kalian. Maka Nabi SAW mengatakan Waalaikum. Dan untuk kalian. Gitu kan. Itu maknanya. Lalu Aisyah sempat marah mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah anda dengar apa yang mereka ucapkan? Kata Nabi SAW, tidakkah kau dengar apa yang aku jawab, hai Aisyah? Sudah cukup. Doa kita kepada Allah untuk mereka diijabah, doa mereka kepada Allah untuk kita tidak diijabah. Maka keluarlah hukum di sini, bolehnya menjawab dengan cukup kalimat wa'alaikum. Gitu kan? Jadi kalau ada orang muslim salam, jangan bilang, enggak boleh kamu salam, itu kan salam kami. Enggak, biarin aja dia salam. Karena kadang-kadang ada orang begitu, mungkin kena hidup di lingkungan mayoritas muslim, dia mengatakan Assalamualaikum, kita cukup mengatakan wa'alaikum. Itu juga dikuatkan dengan riwayat kedua, riwayat Bukhari. Bahwasanya Anas bin Malik berkata radhiyallahu anhu, ada seorang Yahudi melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu ia mengucapkan assalamu alaik. Ya, kecelakaan untukmu, tapi dia menyembunyikan, samar. Jadi seakan-akan assalamu alaik, tapi sebenarnya assalamu alaik. Maka Rasulullah SAW menjawab wa alaik, dan untukmu gitu ya. Maka Rasulullah SAW balik kepada arah sahabat waktu Yahudi itu sudah pergi. Kata Nabi SAW, apakah kalian tahu bahwa Yahudi tadi mengucapkan apa?
dia mengucapkan assamu alaik, kecelakaan untukmu. Maka para sahabat lantas berkata, ya Rasulullah, izinkan kami membunuhnya. Ya. Kok bisa dia ucapin begitu, kematian buat Nabi alaihissalam. Maka Rasulullah SAW mengatakan jangan, tidak perlu. Jangan hanya karena itu langsung kamu emosional main bunuh gitu kan. Tetapi kalau mereka mengucapkan salam, cukup kalian mengatakan wa alaikum. Itu saja. Ya. Berarti di sini ada larangan untuk memulai, tetapi kita dianjurkan juga menjawab kalau mereka ucapkan salam. Sebagian ulama juga mengatakan bahwasanya ucapan salam ini sangat besar manfaatnya. Karena ucapan salam ini besar kemungkinan bukan cuma berlaku di dunia tapi berlaku juga di akhirat. Dan ini ucapan salam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali kepada Adam alaihissalam. Dalam riwayat Bukhari dijelaskan waktu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh Adam menuju kepada kelompok malaikat. Lalu berkata kepada Nabi Adam alaihissalam, Adam, ucapkanlah atau tegurlah mereka itu, para malaikat. Maka Adam pun tergerak hatinya untuk mengucapkan assalamu alaikum. Maka para malaikat pun menjawab, ya, wa alaikassalam. Karena kalau dijawab wa alaikassalam boleh. Tapi kalau kita ucapkan assalamu alaika, ini yang dilarang oleh Nabi SAW tadi kan gitu. Maka setelah itu Adam pun kembali kepada Allah SWT dan Allah mengatakan itulah salammu dan salam anak keturunanmu. Berarti ini bukan cuma kita saja yang dianjurkan. Tapi dari awal Nabi Adam AS dan seluruh Nabi-Nabi memang sudah menggunakan salam ini. Maka ini berarti penekanannya sangat besar. Itu satu sisi ya. Satu sisi di mana memang awal diperintahkan salam dari dulu dari Nabi Adam AS yang diucapkan kepada para malaikat. Sementara kita lalui di dunia juga dianjurkan saling mengucapkan salam sebagaimana tadi keutamaan sudah kita sebutkan. Dan nanti di surga maka ucapan-ucapan salam pun dari malaikat sama. Banyak ayat-ayat Al-Quran berbunyi masalah itu. Dalam surah Yasin dan yang lainnya. Salamun dalam ayat itu dikatakan. Ya ada beberapa ayat tapi diantaranya. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Maka para malaikat mengatakan keselamatan buat kalian. Ya, ini adalah kebaikan buat diri kalian dan kalian akan kekal dalam surga itu. Gitu kan? Maka ini juga ada juga salamun qawlan min rabbir rahim. Salam ya, yang terbaik, yang baik dari Tuhan. Ya, yang maha pemurah kepada ahli surga ini juga disebutkan. Dan juga para malaikat akan menyambut mereka di pintu-pintu sambil mengatakan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Dalam ayat lain dikatakan keselamatan buat kalian atas kesabaran kalian, maka ini sebaik-baik tempat kembali. Kata para ulama tafsir, sebagian besar mereka mengatakan ini adalah salam yang diucapkan di dunia. Maka salam ini memang dari awal Adam diperintahkan Adam alaihissalam, selama dunia kita disuruh mengucapkannya. Bahkan dia penyebab kita beriman dan saling mencintai dan pahala yang besar. Kemudian juga di surga nanti akan digunakan. Oleh karena itu dari semua dalil-dalil ini teman-teman. Dan tadi ada hadis yang diangkat oleh Imam Adz-Dzahabi dalam hadis yang sahih tadi. Kalau Nabi SAW mengatakan tidak akan beriman orang, tidak akan masuk surga sampai beriman, tidak akan beriman sampai saling mencintai. Dan kunci mencintai adalah saling mengucapkan salam. Maka beliau masukkan kategori kalau orang sengaja tidak jawab salam, dosanya besar. Walaupun umumnya ulama masih mengkategorikan dosa saja, dilarang. Tapi mereka tidak mengatakan dosa besar. Hanya Imam Adz-Dzahabi rahimahullah yang mengatakan itu adalah dosa besar. Allahu a'lam. InsyaAllah kita ketemu lagi di Rabu akan datang dengan dosa besar ke-108. Yaitu tidak menutup aurat ya. Dan saya sekarang masih mencari buku. Karena kita terlanjur membahas masalah dosa-dosa. Saya lagi coba mengumpulkan ada enggak buku lain yang mirip sama ini. Yang mungkin dosa-dosanya belum dibahas oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Sehingga kita bisa membedah itu. Saya lagi sementara mencari itu. Jadi kita insya Allah selesaikan dulu pertemuan akan datang. Sekali pertemuan itu. Dan mungkin setelah itu kita ada libur ya. Karena saya bimbing umroh akhir bulan. Jadi mungkin insya Allah setelah balik dari umroh baru kita lanjutkan bahasan lagi. Allahu a'lam. Itu saja. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.